Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ana Cahyana, dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang laporan arus kas atau cash flow. Adapun materi yang akan disampaikan pada pembahasan cash flow kali ini adalah pertama mengenai pengertian apa itu laporan arus kas. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penyusunan laporan arus kas. Selanjutnya klasifikasi aktivitas laporan arus kas. Dan yang terakhir nanti kita akan mensimulasikan bagaimana cara menyusun laporan arus kas. Jadi setelah materi ini disampaikan, diharapkan saudara semuanya dapat menyusun laporan arus kas atau cash flow pada sebuah perusahaan. Oke. Nah, ini adalah pengertian dari cash flow atau laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu entitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu komponen dari laporan keuangan perusahaan selain laporan laba rugi, laporan neraca gitu ya, ada juga laporan arus kas. Nah, arus kas ini merupakan jiwa bagi setiap perusahaannya dan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi keberlangsungan usaha perusahaan. Karena dengan adanya laporan arus kas, kita dapat mengetahui berapa sebenarnya cadangan kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada periode tertentu. Sehingga dalam laporan arus kas juga bisa terlihat ya bagaimana seberapa besar tingkat likuiditas dari perusahaan tersebut. Oke, nah sekarang tujuan penyusunan laporan arus kas ya. Apa sih tujuan dari laporan arus kas ini ya? Nah, laporan arus kas disusun dengan tujuan utama adalah untuk memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas ya suatu perusahaan selama periode tertentu serta memberikan informasi tentang aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Seperti yang dulu disampaikan ya bahwa dalam laporan arus kas ini nanti akan terlihat gitu ya aktivitas mana saja yang memang lebih dominan ya dalam sebuah perusahaan, apakah itu aktivitas operasi, aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan. Nah, di sini ada 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas. Pertama ada operating activities atau aktivitas operasi, kemudian ada investing activities atau aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah financing activities atau aktivitas pendanaan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, aktivitas operasi. Nah, apa yang maksud dengan aktivitas operasi ya? Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas baik berupa penerimaan maupun pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan atau aktivitas utama perusahaan. Nah, di sini contohnya ya dari yang termasuk aktivitas operasi dalam laporan arus kas itu pertama seperti penerimaan kas dari penjualan barang ya atau pemberian jasa itu masuk ke aktivitas operasi. Kemudian penerimaan kas dari royalti, fee atau komisi dan pendapatan lainnya. Pembayaran kas kepada pemasok barang ya ini nanti akan mengurangi aktivitas operasi ini. Kemudian pembayaran kas untuk kepentingan karyawan, penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi baik premi maupun klaim, pembayaran kas atas penerimaan kembali pajak ya, pembayaran bunga atas pinjaman, pembayaran listrik atau pembayaran operasional perusahaan. Ini diantara contoh dari aktivitas operasi ya yang nanti akan mempengaruhi ya, arus kas tersebut. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas investasi. Arus kas yang berasal dari semua aktivitas perusahaan ya yang berkaitan dengan aktivitas pembelian dan penjualan aktiva tetap. Ini nanti kita masukkan ke dalam aktivitas investasi. Contohnya apa? Contohnya misalkan pembelian tanah ya
atau misalkan penjualan tanah ya, pembelian kendaraan, penjualan kendaraan ya, pembelian aktif tetap lainnya, peralatan, gedung dan sebagainya ya. Ini nanti akan masuk ke aktivitas investasi, baik mengurangi kas maupun menambah kas gitu kan. Kalau pembelian tanah berarti nanti akan mengurangi kas ya, akan minus. Kemudian kalau penjualan tanah berarti nanti pengaruhnya adalah akan menambah ya, kas. Nah, yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan ya, itu biasanya berupa penerimaan ya, atau kenaikan dari modal ya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini kita nanti masukkan ke dalam aktivitas pendanaan. Contohnya di sini penerimaan kas dari penerbitan saham ya atau instrumen modal lain. Kemudian penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman jangka panjang ya. Kemudian pelunasan pinjaman nanti akan mengurangi kas ya dari aktivitas pendanaan ini, dan juga pembayaran dividen. Ini nanti kita masukkan atau kita kategorikan ke dalam aktivitas pendanaan. Nah, dalam penyusunan laporan arus kas kita mengenal dua metode. Pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Perbedaannya adalah terletak pada aktivitas operasi yang ada dalam laporan arus kas tersebut. Jika kita menggunakan metode langsung, maka nanti diantaranya adalah dalam aktivitas operasi ya, kita akan menemukan beberapa klasifikasi transaksi ya, yang berupa biasanya penerimaan kas dari pelanggan gitu ya, atau penerimaan kas dari penjualan ya. Nah, namun ketika misalkan kita sulit mengidentifikasi berapa total penjualan ya, yang total kas yang didapatkan dari aktivitas penjualan atau aktivitas dari pelanggan, maka kita juga dapat menggunakan metode tidak langsung. Metode tidak langsung dengan cara memasukkan laba bersih tahun berjalan ya, sehingga nanti akan juga dapat diketahui berapa saldo kas akhirnya ya. Nanti yang kita ilustrasikan di sini kebetulan metode tidak langsung ya, karena untuk metode langsung kita harus mempunyai data terkait dengan berapa sebenarnya kas yang kita terima, kas yang perusahaan terima dari pelanggan atau dari penjualan ya, seperti itu. Nah, di sini ketika kita ingin menyusun laporan arus kas, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Pertama, nanti kita harus membutuhkan ya data berupa laporan keuangan berupa neraca ya, dan neracanya juga harus buat periode gitu, karena kita akan menghitung laporan arus kas atau jumlah kas pada akhir periode. Kemudian nanti khusus untuk metode tidak langsung ini kita juga memerlukan data berupa laporan laba rugi. Nah, pertama nanti yang kita lakukan adalah dengan cara menghitung perubahan saldo rekening kas dan setara kas ya yang ada dalam neraca. Nanti kita hitung perubahannya apakah naik atau turun dari masing-masing akun tersebut. Nanti kita akan ilustrasikan ya lebih jelasnya. Kemudian yang kedua, nanti menghitung perubahan setiap rekening ya neraca selain rekening kas dan setara kas. Nah, selanjutnya adalah menentukan arus kas yang dipisahkan apakah nanti masuk ke dalam aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan. Selanjutnya nanti kita dapat menyusun laporan arus kas ya periode berjalan dengan menambahkan saldo kas awal perusahaan, sehingga nanti akan diketahui berapa jumlah kas pada akhir periode. Oke. Kita simak baik-baik ya untuk ilustrasi soal penyusunan cash flow-nya. Di sini saya sudah memiliki laporan keuangan ya berupa neraca dan laporan laba rugi. Nah, untuk neraca ini kita membutuhkan dua periode yaitu tahun 2008 sama 2009 ya. Ini ilustrasinya tahun 2008 dan tahun 2009. Nah, namun yang akan kita hitung atau yang akan kita susun laporan arus kasnya atau cash flow-nya adalah nanti kita akan menyusun laporan arus kas untuk tahun 2009, tahun yang terakhir
gitu kan ya. Sehingga nanti jelas kita akan juga membutuhkan laporan laba rugi tahun 2009. Nah, di sini ada 2 tahun ya, di dalam neracanya ini ada tahun 2008, 2009, kemudian juga ada laporan laba rugi tahun 2009. Oke. Nah, pertama yang harus dilakukan ya, kita terlebih dahulu sebelum menyusun laporan arus kas ya, kita harus mengetahui dulu selisih masing-masing akun yang ada dalam neraca ini ya, dari tahun 2008 sampai 2009. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Ini yang saya kasih warna ya. Jadi kita hitung dulu apakah ini naik apa turun, kemudian selisihnya berapa. Itu yang akan nanti jumlah ini yang nanti akan kita masukkan, yang akan kita input ke dalam laporan arus kas gitu ya. Jadi dalam penyusunan laporan arus kas itu bukan jumlah-jumlah yang tertera dalam neraca ini yang akan kita masukkan, tapi selisih dari masing-masing akun ini gitu yang dalam neraca. Nah, kita lihat satu-satu ya di sini. Pertama di sini terlihat untuk kas tahun 2008 sampai 2009 ini ada kenaikan 25 juta. Sebenarnya kalau untuk kas ini, untuk kas dan setara kas ya, kas maksudnya setara kas itu kas misalkan, kemudian bank kalau ada ya, kalau misalnya rekening di bank itu termasuk setara kas, nanti sebenarnya tidak akan dimasukkan ke dalam laporan arus kas sebenarnya ya. Yang akan kita masukkan itu adalah selain kas dan setara kas. Namun di sini saya hitung juga gitu ya. Nah, pertama nih piutang. Piutang awalnya 100 juta. Nah, pada tahun 2009 ini turun ya menjadi 75 juta. Kita hitung ya penurunannya berapa dengan cara jumlah pada akhir periode kurangi dengan utang dagang pada periode sebelumnya. Nanti di sini ketahuan ya, selisihnya adalah 25 juta. Nanti kita kasih keterangan di sini naik apa turun. Ini kebetulan turun ya, berarti kita turun. Kemudian juga persediaan di sini kebetulan persediaan jadi naik ya. Kita lihat tahun 2009 175 juta, kemudian tahun sebelumnya 150 juta. Nah, berarti di sini ada kenaikan persediaan. Artinya kalau kenaikan persediaan itu berarti perusahaan menambah atau membeli persediaan baru, sehingga nanti akan berakibat juga terhadap arus kas ya. Nah, kemudian kita satu-satu pokoknya semuanya ya sampai laba ditahan ini ya. Nanti ini selisihnya berapa, naik atau turun. Nah, namun untuk penyusutan ini sebenarnya kan di sini minus ya, karena penyusutan ini mengurangi aktiva tetap yang di atasnya. Cuman ketika diselisihkan ini tidak berarti jadi bertambah ya, justru ini jadi maksudnya tidak bertambah 120 juta gitu ya, tapi di sini tetap kita ambil selisihnya. Yang pertama kan 50 juta, kemudian pada akhir periode 75 juta. Berarti di sini ada kenaikan ya dari akumulasi penyusutan bangunan ini sebesar 25 juta. Nah, begitu juga dengan paten. Ini paten merupakan intangible asset atau aktiva tidak berwujud. Ini juga sama ya, sebenarnya ada penyusutannya, cuman penyusutannya itu namanya amortisasi. Jadi ada amortisasi paten ya. Di sini awalnya patennya itu kan 100 juta, karena disusutkan diamortisasi gitu ya, sehingga nanti pada akhir periode di sini menjadi 90 juta. Ini artinya adalah ada ada amortisasi dari paten ini ya, sehingga kita asumsikan atau kita anggap ini ada penyusutan dari paten ini gitu ya, 10 juta sama halnya dengan penyusutan bangunan. Nah, setelah semuanya selisihnya diketahui, kemudian juga diketahui juga apakah ini naik atau turun gitu ya. Selanjutnya kita baru bisa menyusun cash flow ya. Ini adalah cash flow yang sudah jadi ya. Ini cash flow yang sudah jadi. Jadi intinya kita di sini menghitung cash flow atau laporan arus kas pada akhir periode ya. Nah, pada akhir periode tahun 2009 ya, seperti itu.
Nah, pertama di sini yang harus diperhatikan ini saya sudah membuat beberapa catatan, nanti saudara harus agar memudahkan gitu ya. Nah, pertama adalah ini metode yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas ini adalah metode tidak langsung ya, karena kita kalau ketika menggunakan metode langsung itu tidak mendapatkan atau terbatas ya untuk mendapatkan berapa jumlah kas dari pelanggan atau dari aktivitas penjualan gitu ya, sehingga di sini kita hanya berbekal laporan laba rugi dan juga neraca. Makanya di sini kita gunakan metode tidak langsung. Nah, untuk metode tidak langsung ini yang harus kita pertama kali cantumkan ya dalam laporan arus kas itu adalah pertama harus ada laba bersih tahun berjalan. Ini yang harus pertama ada ya. Laba bersih tahun berjalan. Dari mana nih laba bersih tahun berjalan didapatkan? Ya tadi dari soal ya, dari soal sebelumnya saya sudah di soal itu ada neraca dan laporan laba rugi. Nah, dalam laporan laba rugi tersebut kita memerlukan berapa sih labanya gitu ya. Nah, kita cantumkan di sini ya labanya. Di sini kebetulan di soal tadi ya kalau nggak salah 100 juta gitu ya. Di sini kan 100 juta kan ya. Nah, maka kita langsung masukkan di sini 100 juta. Nah, kemudian setelah laba bersih ya, yang harus ada dalam laporan arus kas dengan metode tidak langsung itu adalah penyusutan. Penyusutan aktiva tetap. Nah, di sini ya kita lihat di yang tadi ya. Nah, ini coba kita lihat penyusutannya berapa. Di sini penyusutannya itu adalah, ini kan akumulasi penyusutan, berarti ini penyusutan ya. Nah, ini ada 25 juta. Ingat, yang kita masukkan ke dalam cash flow itu adalah selisihnya, bukan jumlah dari akun-akun yang ada neraca, tapi selisihnya yang kita masukkan ya. Nah, pertama tadi akumulasi penyusutan bangunan atau depresiasi atau beban penyusutan ya, 25 juta. Kita masukkan 25 juta ya, penyusutan bangunan terserah, misalkan di soalnya apakah penyusutan bangunan, penyusutan gedung atau penyusutan kendaraan gitu, tergantung yang ada di soal apa. Kebetulan kalau di sini kan ada penyusutan bangunan ya, maka kita masukkan di sini 25 juta gitu ya. Nanti kalau misalkan yang sudah dimasukkan nanti kita kasih tanda ya biar nanti teridentifikasi ini sudah masuk atau belum ke dalam cash flow. Nah, kemudian setelah itu karena di sini ya tadi selain penyusutan bangunan juga kan ada paten gitu ya, memang ini termasuk juga penyusutan. Nah, ini kita masukkan juga ya. Yang pertama tadi laba, kemudian yang kedua adalah depresiasi atau penyusutan kita masukkan. Ini ada paten, berarti di sini kita masukkan juga amortisasi paten ya, atau penyusutan lah. Namun istilah untuk paten itu amortisasi namanya, 10 juta. Nah, kita kasih tanda juga nanti dimasukkan 10 juta. Nah, setelah penyusutan nanti hal yang harus ada dalam cash flow itu adalah aktiva lancar. Aktiva lancar namun selain kas dan setara kas ya. Maksudnya adalah aktiva semua yang ada dalam aktiva selain kas dan setara kas yang ada dalam neraca itu kita masukkan juga ke dalam cash flow. Nah, kalau di sini ya, ini kan aktiva lancarnya ini ya. Ini yang kita masukkan adalah selain kas ya, dan setara kas berarti ini. Ya, dari piutang dagang persediaan sama beban dibayar di muka kita masukkan, kita coba saja ya ke sini ya. Ke sini. Cuma di sini keterangannya bukan lagi piutang persediaan beban dibayar di muka, tapi terkait dengan kenaikan atau penurunan dari piutang tersebut. Ya. Nah, di sini kita lihat jumlahnya ya. Yang pertama di sini piutang dagangnya menurun ya. Nah, maka kita tulis penurunan piutang dagang, gitu kan. Kemudian yang kedua di sini persediaannya naik ya, berarti kenaikan persediaan. Kemudian beban dibayar di mukanya naik juga, berarti kenaikan beban dibayar di muka. Gitu ya. Jadi untuk nama keterangan dari aktivitas operasinya seperti itu ya, ada redaksi, penurunan atau kenaikan. Nah, jumlahnya gitu ya, kita harus lihat dulu satu-satu nih ya, jangan langsung saudara copas dari sini gitu kan, maksudnya jangan langsung copas, kita identifikasi ya. Pertama di sini penurunan piutang.
Nah, kalau penurunan piutang gitu ya, logikanya adalah di sini kan terjadi penurunan piutang ya, yang awalnya 100 juta jadi 75 juta. Kalau piutangnya menurun atau berkurang ya, di situ berarti ini hubungannya dengan kas ya. Berarti di situ perusahaan justru menerima kas dari piutang dari customer ya. Sekali lagi, ketika piutang menurun ya, terjadi penurunan piutang ya 25 juta, itu berarti hubungannya dengan kas, dengan arus kas itu adalah perusahaan justru menerima uang tunai dari pelanggan atas pelunasan piutang tersebut ya. Sehingga di sini akan berpengaruh positif atau akan menambah dari kas tersebut ya. Nah, namun kalau misalkan kenaikan persediaan, di sini kan kenaikan persediaan ya, karena persediaannya itu jadi naik nih. Namun kalau kenaikan persediaan berarti di situ perusahaan justru mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli persediaan. Ya, karena kan persediaannya naik. Berarti perusahaan membeli persediaan dan mengeluarkan sejumlah uang. Makanya di sini akan berkurang ya. Dalam cash flow jangan lupa biasanya suka ada tanda minus atau plus seperti ini. Jadi kalau misalnya tidak ada kurungnya, tidak ada minusnya, berarti ini menambah ya, aktivitas operasinya bertambah. Namun kalau misalkan seperti ini dalam kurung atau ada tanda minus, ini menandakan bahwa transaksi ini mengurangi kas ya, termasuk kenaikan persediaan itu mengurangi kas karena perusahaan membeli persediaan baru, barang persediaan yang baru, sehingga kasnya berkurang. Oke. Nah, selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Tadi kan di sini kenaikan beban dibayar di muka. Nah, berarti di sini hubungannya dengan arus kas adalah perusahaan justru membayar ya beberapa beban dibayar di muka karena di sini naik ya, beban dibayar di mukanya yang awalnya 25 jadi 100 juta. Berarti di sini diidentifikasi perusahaan justru membayar beban dibayar di muka tersebut, sehingga di sini akan menyebabkan berkurangnya kas. Kita kasih tanda kurung atau minus ya. Nah, kemudian setelah misalkan semua aktiva lancar selain kas dan setara kas kita masukkan ya, kecuali kas ya, karena kan aktiva lancar selain kas dan setara kas ya. Nah, ini ketika semuanya sudah dimasukkan, nah selanjutnya kita masukkan yang tergolong ke dalam utang lancar ya. Di sini kita lihat utang lancar berarti ada utang dagang dan juga pendapatan diterima di muka. Ini kita masukkan. Oke, ini sorry ya, kita kasih tanda juga ya agar ini mengidentifikasi bahwa sudah di-input. Kecuali ini kasih guide juga nanti akan input. Nah, utang dagang dan pendapatan diterima di muka. Kita lihat ya. Di sini naik nih, dua-duanya naik ya. Berarti di sini nanti keterangannya kenaikan utang dagang dan kenaikan pendapatan terima di muka. Nah, jumlahnya berapa? Di sini kan 50 dan 65. Kita tulis ya 50 dan 65. Namun kita identifikasi. Ketika misalkan utang dagang naik gitu ya, berarti di situ perusahaan justru menambah uang ya, menerima uang dari pinjaman atau dari utang dagang tersebut, sehingga akan berpengaruh terhadap kas masuk. Jangan merupakan kas masuk gitu. Karena utangnya jadi nambah, berarti ini ada aliran kas masuk. Kemudian pendapatan diterima juga ini naik ya, ada kenaikan, berarti di sini juga ada arus kas masuk ya dari pendapatan diterima di muka gitu. Nah, kemudian ya setelah itu, nah ini selesai. Jadi yang termasuk aktivitas operasi dalam melakukan arus kas dengan metode tidak langsung itu ada 4. Ada laba bersih, kemudian juga penyusutan ya, kemudian aktiva lancar selain kas dan setara kas, dan juga utang lancar. Ini yang 4 poin ini yang harus kita masukkan ke dalam aktivitas operasi. Nah, kalau sudah gitu ya, ini kita kasih tanda juga ini sudah di-input ya. Kalau sudah, kita jumlahkan. Nah, jumlahkannya ya biasa ya, di sum aja ya, karena di sini sudah ada tanda minus dan yang
plusnya sehingga nanti akan otomatis ya. Nanti kita jumlahkan, jumlahnya adalah 225 juta. Ya, ini adalah total arus kas dari aktivitas operasi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah aktivitas operasinya sudah terisi, selanjutnya kita isi aktivitas investasi. Karena tadi ada 3 aktivitas utama dalam melakukan arus kas. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas investasi apa saja yang termasuk ke dalam aktivitas investasi? Ini untuk aktivitas investasi baik metode langsung maupun metode tidak langsung sama. Gitu. Yang membedakan tuh hanya yang aktivitas operasi saja. Ya. Nah, di sini untuk aktivitas investasi ini biasanya adalah terkait dengan pembelian atau penjualan aktiva tetap. Ya, sekali lagi untuk aktivitas investasi ini biasanya kita isi dalam cash flow itu terkait dengan pembelian atau penjualan aktiva tetap. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, berarti kita lihatnya ke aktiva tetap. Ya, di sini ada tanah. Tanah awalnya 200 juta ya. Kemudian pada akhir periode ini 2009 ya, kita lihat jadi 250 juta. Berarti ada kenaikan 50 juta ya. Maka di sini kita tulis ya, kalau misalkan tanahnya naik ya, jumlah aset tanahnya naik, berarti di situ ada pembelian tanah. Ya, ada pembelian tanah, kan? Ada pembelian tanah yang baru. Maka di sini kita tulis pembelian tanah, ya. Nah, pembelian tanah ini, ya, justru malah akan mengurangi uang atau mengurangi kas, gitu kan ya? Karena jadi tanahnya bertambah, nah, namun kenaikan atas aset tanah ini justru akan berpengaruh terhadap penurunan kas, sehingga nanti selisih dari tanah ini akan mengurangi kas. Maka kita kurangkan justru kas ini minus ya. Nah, kemudian yang kedua, nah kalau sudah dikasih tanda ya, ini sudah. Nah, bangunan juga naik. Ternyata yang awalnya 200 juta jadi 210 juta. Berarti di sini ada kenaikan bangunan ya, kenaikan aset bangunan. Nah, kalau kenaikan aset bangunan terjadi, berarti di situ ya hubungannya dengan arus kas adalah terjadi pembelian bangunan baru ya. Kalau di sini pembelian bangunan sama, ini juga karena membeli bangunan berarti hubungannya dengan kas adalah berkurang kasnya ya. Maka di sini kita minuskan seperti itu ya, kita kasih tanda. Nah, kalau sudah, ini kan sudah selesai ya nih, aktiva tetapnya sudah semuanya habis ya, maka kita lanjutkan ke aktivitas yang lain. Nah, namun kalau misalkan seandainya ya, misalkan ada bangunannya itu misalkan justru berkurang ya, misalkan kebalikannya, misalkan yang awalnya 250 juta jadi 200. Nah, berarti di situ justru ada penjualan ya, penjualan aktiva tetap atau penjualan bangunan. Maka nanti justru akan menambah dari kas tersebut. Selisihnya berapa itu nanti akan menambah di sini. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah kita totalkan di sini kebetulan hanya tanah dan bangunan ya, kita totalkan berarti ini dari aktivitas investasi tersebut mengurangi kas sebesar 100 juta karena ada pembelian tanah dan juga bangunan ya. Nah, selanjutnya kalau sudah aktivitas investasinya diisi ya, yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aktiva tetap, yaitu adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini meliputi 3 hal ya. Nah, pertama ada kenaikan atau penurunan utang jangka panjang, ini yang masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Kemudian ada kenaikan atau penurunan modal ya, dan yang terakhir ada dividen dari laba ditahan. Nah, pertama nih kita lihat ya, ada nggak sih kenaikan atau penurunan utang jangka panjang? Kita lihat di utang jangka panjang ya. Dari sini. Utang jangka panjang awalnya 225 juta, kemudian pada akhir periode menjadi 150 juta. Berarti di sini ada penurunan ya sebesar 75 juta. Nah, kalau misalkan si utangnya jadi menurun, berarti itu adalah terjadi pembayaran ya.
Nah, makanya di sini penurunan hutang bank atau pembayaran ya. Di sini utang bank atau utang bank ya. Berarti di sini 75 juta itu adalah pembayaran hutang bank atau penurunan hutang bank sebesar 75 juta. Karena utangnya jadi berkurang, berarti si perusahaan itu mau membayar utang tersebut sehingga kasnya jadi berkurang 75 juta. Oke, kita kasih tanda ya. Nah, kemudian setelah misalkan semua utang jangka panjangnya kita masukkan, kalau seandainya misalkan dalam neraca itu ada utang bank, misalkan utang jangka panjang yang lainnya, nah kita masukkan semuanya ya seperti tadi. Cuma nggak di sini hanya satu utang jangka panjangnya, jadi hanya satu yang kita masukkan ke sini. Kemudian yang selanjutnya adalah modal saham. Nah, ini kenaikan atau penurunan modal. Kita lihat modalnya naik nggak sih ya. Nah, modal saham atau kenaikan modal itu biasanya kalau di sini kan PT, berarti terlihat dari total sahamnya gitu ya. Sahamnya awalnya 250 juta, ini jadi naik ya, jadi 300 juta. Nah, berarti di situ ada kenaikan modal ya. Kenaikan modal sebesar sisanya adalah 50 juta. Nah, kalau misalkan di sini ya sahamnya itu jadi naik ya, kita justru ini akan menjadi pengurang ya. Jadi dalam selisihnya itu ketika terjadi kenaikan modal, berarti kan perusahaan justru mengurangi kasnya, bukannya karena si modalnya naik ya. Makanya di sini kita modalnya kan, jadi kita membeli membeli saham baru ya, sehingga di sini modalnya kasnya akan berkurang seperti itu sebesar selisihnya berapa ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita harus memasukkan dividen dari laba ditahan. Nah, kita lihat ya, di sini berapa sih ya laba ditahannya? Ini kan laba ditahan awalnya 150 juta. Nah, pada akhir periode menjadi naik ya 175 juta. Nah, kenaikan ini yang 25 juta ini adalah merupakan dividen. Gitu ya. Dividennya 25 juta ini naik ya. Berarti kalau misalkan kalau kebalikan, misalkan laba ditahannya lebih kecil ya pada akhir periode itu daripada awal periode, ini berarti dividennya nanti akan mengurangi gitu ya. Tapi kalau di sini karena laba ditahan pada akhir periode itu lebih besar dari awal periode, dari awal sebelumnya, maka itu akan selisihnya positif ya. Itu kenaikan, ini merupakan dividen ya, dan untuk cash flow ini berpengaruh terhadap penambahan kas masuk, sehingga selisihnya kita tambahkan ke sini. Nah, kalau sudah ya, karena di sini sudah selesai kenaikan modal, kemudian dividennya sudah ya, kasih tanda berarti sudah selesai. Kita jumlahkan, nah di sini jumlahnya 100 juta ya. Nah, sehingga kita bisa melihat ya, bisa terlihat nih di sini kas dari aktivitas operasi ini lebih besar ya daripada aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian aktivitas operasinya justru di sini positif ya, jadi artinya banyak kas masuk ya. Sementara untuk aktivitas investasi dan pendanaan justru ini banyak aktivitas yang berkaitan dengan kas keluar. Nah, kalau sudah jangan lupa kita cari atau hitung berapa sih kenaikan kasnya gitu ya. Kita jumlahkan ya dari kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaannya berapa. Dijumlahkan di sini 25 juta ya yang sudah dihitung. Nah, kemudian setelah itu kita jangan lupa harus menambahkan ya kas awal periode. Kas awal periode ini ya kita dapatkan dari jumlah kas yang ada pada periode awal atau periode sebelumnya ini ya. Kita di sini jumlah kas pada awal periode atau awal periode sebelumnya itu adalah 50 juta ya. Maka kita langsung masukkan 50 juta, kemudian kita jumlahkan lagi ya. Ini karena kenaikan kas dan juga ditambah kas awal periode itu merupakan kas akhir periode ini yang akan kita cari. Nah, jumlahnya di sini 75 juta. Nah, jumlah kas akhir periode ini harus sama dengan jumlah kas pada akhir periode. Ya. Nah, kita lihat di sini 75 juta, maka di neraca akhir atau di
akhir periode juga kasnya sama 75 juta. Ini menandakan bahwa cash flow tersebut sudah betul ya, sama 75 juta. Inilah ya. Jadi nilainya tuh harus sama, jumlah kas yang ada dalam laporan arus kas ini harus sama dengan jumlah kas yang ada dalam neraca ya pada akhir periode. Ini kan 2009 ya. Karena di sini kan kita membuat cash flow-nya tahun 2009. Maka di sini juga sama ya. Kita lihat kalau kita lihat kas pada tahun 2009 ini 75 juta. Oke, seperti itu ya. Jadi tadi jangan lupa ada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan aktivitas operasi itu adalah laba bersih. Kemudian penyusutan aktiva tetap ya. Kemudian juga aktiva lancar selain kas dan setara kas dimasukkan, dan juga utang lancar ya. Kemudian untuk aktivitas investasi adalah meliputi pembelian dan penjualan aktiva tetap. Dan yang terakhir untuk aktivitas pendanaan adalah kenaikan atau penurunan utang jangka panjang ya, utang jangka panjang. Kemudian kenaikan atau penurunan modal dan dividen dari laba ditahan. Ini yang harus ada atau harus diinput dalam pembuatan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Dan nanti akhirnya saldonya harus sama dengan saldo kas di neraca. Oke, itu ya. Itu mudah-mudahan dipahami terkait dengan penyusunan laporan arus kas ini gitu ya. Nanti saudara harus mencoba latihan ya, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.